Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Alwali, NPM 18310085. Di sini saya akan sharing sedikit tentang anatomi bagian cerebrum. Saya buat video ini karena untuk pemenuhan nilai lab anatomi saya, Universitas Malahayati, Fakultas Kedokteran Umum. Pertama, di cerebrum. Cerebrum tuh disebut juga otak besar yang terdiri dari 4 lobus, frontal, parietal, occipital, sama temporal. Nah, terdiri dari 2 hemisfer atau belahan, otak kanan dan otak kiri. Nah, di cerebrum ini ada encephalon. Encephalon ini ada depan, tengah, dan belakang. Pertama, kita bahas dulu otak depan. Prosencephalon namanya. Di prosencephalon ini dibagi lagi menjadi 2. Ada telencephalon sama diencephalon. Nah, kalau diencephalon nih otak besar, 2 hemisfer dipisah oleh visura longitudinal cerebri. Sedangkan diencephalon nih epithalamus, talamus dan hipotalamus. Nah, di diencephalon nih dibagi lagi jadi 2. Ada mesencephalon, ada rhombecephalon. Mesencephalon ini otak tengah. Atau disebut juga midbrain. Sedangkan rhombecephalon nih otak belakang. Nah, di rhombecephalon nih dia ada 3 bagian lagi. Ada pons, ada cerebrum, ada media oblongata. Di hemisfer ini ada 6 lobus. Nah, diantaranya 4 yang kelihatan dari luar. Ada lobus frontal, parietal, dan temporalis, dan occipitalis yang saya sebutkan tadi. Dan 2 kelihatannya lagi di lobus limbicus dan lobus insula. Nah, di lobus-lobus ini dipisah oleh uleus. Nah, di fungsi lobus ini jalannya atau pembuluh darah. Nah, macam-macam sulcus nih yang perlu diingat. Telencephalon tuh ada bagian depan dan bagian belakang. Bagian depannya itu ada polus frontalis dan bagian belakangnya itu polus occipitalis. Nah, selanjutnya ada sistem limbik. Sistem limbik penting bagi pertama ada pembelajaran, kedua ada ingatan jangka pendek, ketiga ada menjaga homeostatis di dalam tubuh, keempat ada emosi. Nah, bisa kita lihat, nah di tengah ini ada hipotalamus yang biru. Terus tadi hipotalamus yang warna biru. Nah, yang coklat nih kecil kayak kutil nih, yang coklat ini namanya pituitary gland. Nah, yang ungu warna pekat nih namanya amigdala. Sedangkan yang warna ungu yang pudar nih namanya hippocampus. Nah, hipotalamus tuh sebagai operator. Sedangkan amigdala ini bagaimana penyimpanan informasi dan pengolahan emosi. Nah, hippocampus nih adalah pemrosesan dan penyimpanan informasi. Nah, kelenjar pituitary ini mengatur sekelenjar endokrin. Kita baca sistem limbiknya penyimpanan banyak informasi yang tak tersentuh oleh indera. 2. Dialah yang lazim yang disebut sebagai otak emosi atau tempat bersamanya rasa cinta dan kejujuran. Ketiga, Carl Gustav Jung menyebutnya sebagai alam bawah sadar atau ketaksadaran kolektif yang diwujudkan dalam perilaku baik seperti menolong orang dan perilaku tulus lainnya. Lidox, sistem limbik sebagai tempat duduk bagi semua nafsu manusia, tempat bermuara cinta, respek, dan kejujuran. Lanjut dibuka sebutannya. Nah, di sini ada bagian otaknya, cerebrum.
kita lihat. Nah, ini namanya durameter. Yang paling atas namanya durameter cranialis. Nah, di bawah durameter ini ada venae superior cerebri yang warna biru. Nah, yang di tengah ini namanya sinus sagittalis superior. Nah, kita lihat tuh, sinus sagittalis superior. Nah, di bawah sinus ini ada namanya venae mediae superficialis cerebri. Nah, di sini ada vena anastomotica superior. Nah, di bawah ini tuh ada yang namanya lacuna lateralis. Nah, kalau di sampingnya namanya ada arteri sulcipresentalis. Terus di bawahnya itu ada arteri lagi, sulci centralis. Nah, ini namanya nih ada vena penghubung. Kita lihat vena penghubungnya. Vena penghubung. Vena penghubung. Nah, di sini dia vena penghubungnya. Nah, kita lihat lagi nih bagian cerebrum, bagian otak. Nah, ini dia bagian otak lagi. Nah, di sini ada namanya bulbus olfactorius. Nah, yang kuning nih. Yang tanda panah warna kuning di atas. Terus di bawah bulbus itu ada tractus olfactorius. Nah, di paling bawah ini lagi nih. Yang tengah-tengah warna kuning namanya nervus opticus. Nah, di bawah nervus itu ada namanya, nah ini yang merah ini namanya arteri carotis interna. Dan ada namanya crista interpedicularis. Nah, di sini ada namanya cisterna fossae lateralis cerebri. Nah, mari kita lihat. Nah, ini cisterna. Cisterna ini di samping nervus oculomotorius 3. Nah, di sini ada cisterna ambiens. Nah, ini dia cisterna ambiens. Cisterna ambiens. Nah, di cisterna ambien. Nah, klinisnya itu ada pertama atrofi encephalon. Di atrofi encephalon itu ada sulcus centralis. Sulcus centralis itu adalah memisahkan lobus frontalis dan parietalis. Kedua ada sulcus lateralis. Itu memisahkan lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Ketiga itu ada sulcus parietocipitalis. Memisahkan lobus parietal dengan occipital. Ada sulcus calcarinus, itu membatasi cuneus. Dan ada sulcus cinguli, memisahkan gyrus cinguli. Nah, gyrus nih tadi adalah lipatan. Patokan sulcus centralis itu ada precentralis sama postcentralis. Dan ada gyrus frontalis. Gyrus frontalis ini ada 3, superior, medius, sama inferior. Nah, gyrus frontalis ini dibagi lagi. Ada di bagian tengah, medial, ada di bagian insula. Sulcus centralis insulae. Nah, di bagian tengah ini, di medial ini, dia di occipital atau cuneus. Sedangkan di insula ini sulcus centralis insulae ini
dibagi lagi, dia ada dua bagian lagi. Ada gyrus brevis insulae itu gepeng, dan gyrus longus insulae itu panjang. Nah, kita lihat, nah ini otaknya nih. Nah, ini minggu keempat, prencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon, gelembung otak primer. Itu minggu keempatnya. Ini minggu keempat sama. Nah, lubang-lubang tuberneuralis tertutup di minggu keempat. Ujung rostalnya mulai membesar, membentuk 3 vesikel encephalon primer secara berurutan. Encephalon depan, prosencephalon, dan encephalon tengah, mesencephalon. Nah, kita lihat di minggu kelima. Nah, ini dia di minggu kelima. Nah, ada telencephalon. Ini itu agak membesar dari minggu keempat. Ada ventriculus tertius. Nah, dia nih ventriculus tertius. Ada ventriculus quartus. Dan metencephalon, mesencephalon, dan nah ini namanya mangkuk mata. Bisa dilihat mangkuk matanya. Bentuknya kayak gini. Mangkuk mata. Nah, di minggu ke-6 nih kita lihat ada perubahan di mesencephalon, diencephalon, dan telecephalon. Selanjutnya nih kita lihat di bagian gambar A nih. Di bagian A nih, kepala neonatus dengan herniasi yang begitu besar di area culus minor, sementara lingkaran merah yang dibawa menandakan defek di area foramen magnum. Nah, ini dia defek foramen magnum. Kayak gini dia gambarnya. Nah, yang B ini kita lihat gambar B. Nah, meningokel. Kantong hernia dibentuk oleh kulit dan meninges dan diisi oleh liquor cerebrospinalis. Nah, yang C ini kita lihat juga gambarnya. Defek kranium di daerah foramen magnum. Meningoencephalocal. Kantong hernia terdiri atas bagian cerebrum yang mengalami prolaps dan ditutup oleh meninges dan kulit. Dan yang D ini defek ubun-ubun posterior. Meningohydroencephalocal ini kantong hernia terdiri dari bagian lobus occipitalis yang mengalami prolaps dan cornus posterior ventriculus lateralis. Nah, ini catatan klinisnya kita baca. Encephalocal hernia cerebri prolaps otak bagian luar cranium bifidum adalah defek yang disebabkan oleh penutupan tuba neuralis yang tidak lengkap selama perkembangan janin, disertai celah di median kranium, di akar hidung, dahi, basis krani, atau occiput. Nah, kita lihat nih gambarnya kayak gini. Tuh, kayak gini gambarnya. Bagian meninges atau meningokel atau encephalon meningoencephalocal tanpa disertai ventrikel otak. Chenencephalocal atau termasuk bagian ventrikular. Encephalocystocal. Meningohydroencephalocal bisa menonjol ke dalam celah. Nah, jadi kayak gini bentuknya nih. Nah, ini otak yang tadi. Encephalon dibagi, dia ada 3, prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Nah,
yang udah saya terangin tadi dari yang awal tadi. Nah, prosencephalon nih, telencephalon dan diencephalon. Nah, bisa kita lihat gini gambarnya. Sedangkan yang mesencephalon nih kayak gini gambarannya, yang menunjuk ke dekat-dekat warna hijau. Nah, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan. Mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.